Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Rezandi Gunawan, NPM 1954151006, mahasiswa dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baik teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan suatu jurnal yang berjudul Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove di Provinsi Bali. Penugasan ini merupakan suatu penugasan penyelesaian mata kuliah ekowisata yang mana diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Gunardi Djoko Winarno. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ialah pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan, metodologi berupa alat dan bahan, serta metode. Yang ketiga, hasil dan pembahasan meliputi hasil dan pembahasan. Yang keempat adalah kesimpulan, yaitu simpulan dan saran. Adapun tahapan yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Untuk yang pertama, latar belakang. Dilakukannya penelitian ini ialah ekosistem mangrove yang memiliki keunikan sangat dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan ekowisata. Seiring pesatnya perkembangan kepariwisataan Bali sebagai daerah tujuan wisata mancanegara, mulai muncul paradigma dan keinginan pasar wisata dengan konsep lingkungan hidup dan kembali ke alam atau back to nature, yang juga dikenal sebagai wisata ekologis atau ekowisata dalam dunia pariwisata. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui strategi pengembangan ekowisata dan indeks kesesuaian wisata, dan tujuan kedua yaitu adalah menganalisis daya dukung kawasan ekowisata mangrove di Provinsi Bali. Lanjut ke bagian kedua yaitu bagian metode penelitian. Bagian metode penelitian pertama yaitu adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat ini meliputi penelitian ini dilaksanakan selama 60 hari terhitung mulai dari tanggal 2 September 2019 sampai dengan 2 November 2019 di wilayah Provinsi Bali yang diwakilkan oleh Kota Denpasar dan Kabupaten Klungkung. Berikut merupakan peta lokasi dari daerah atau lokasi penelitian yang dilakukan. Yang selanjutnya, pada bagian metode penelitian, metode yang digunakan adalah pengambilan data primer atau wawancara, observasi, dan survei, dan data sekunder, data instansi terkait. Pengambilan data strategi pengembangan ekowisata menggunakan analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga threats atau ancaman ya, melalui kuesioner dan wawancara, dan juga indeks kesesuaian wisata atau IKW. Analisis daya dukung kawasan ekowisata menggunakan metode daya dukung kawasan DDK. Adapun metode seperti yang sudah disebutkan tadi, rumusnya adalah sebagaimana yang sudah ditampilkan pada layar. IKW sama dengan sigma NI per N maksimal dikalikan 100%. IKW merupakan indeks kesesuaian wisata, NI merupakan nilai parameter ke-1, bobot dikalikan skor ya. Terus N maksimal itu adalah nilai maksimum dari suatu kategori wisata. Rumus ini yang digunakan dalam mencari indeks kesesuaian wisata ini didapatkan dari Yulianda 2007 dalam Susi et al 2018. Yang kedua, rumus yang digunakan adalah rumus DDK. Ini rumus daya dukung ekowisata tergolong spesifik dan lebih berhubungan dengan daya dukung lingkungan atau biofisik dan sosial terhadap kegiatan pariwisata dan pengembangannya. Daya dukung wisata dapat dihitung dengan rumus Yulianda tahun 2007 dalam Muflih dan kawan-kawan tahun 2015, Nugraha tahun 2013, Yulisa tahun 2016. Dan berikut adalah rumusnya. DDK sama dengan K dikalikan LP per LT dikalikan WT per WP. Yang ketiga yaitu adalah hasil dan pembahasan. Gambar tersebut merupakan hasil analisis matriks SWOT dengan kombinasi faktor internal dan faktor eksternal pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai daerah ekowisata. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di ekowisata mangrove Bali dan ekowisata mangrove Jungut Batu, nilai akumulasi dari hasil analisis matriks SWOT dengan menjumlahkan nilai faktor internal dan eksternal adalah 0,6, menunjukkan bahwa kondisi ekosistem mangrove di kawasan ekowisata berada pada posisi kuadran 1.
Dari berbagai faktor internal dan eksternal didapatkan hasil yang berbeda yang berada pada kuadran 1 yang mendukung strategi agresif. Menurut Rangkuti tahun 2005 ini merupakan situasi yang sangat baik dan di mana pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai area ekowisata memiliki kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Hasil yang kedua, ini sebagaimana tabel 1 telah hasil analisis kesesuaian ekowisata mangrove. Ini berdasarkan tabel 1 ini, indeks kesesuaian ekowisata mangrove Bali termasuk dalam kategori S1 atau sangat sesuai. Nilai indeks kesesuaian kawasan ekowisata mangrove menunjukkan tingkat kelayakan ekowisata dijadikan sebagai objek ekowisata. Hal ini memiliki nilai penting terhadap pengelolaan ekowisata. Yang ketiga, ini merupakan tabel hasil analisis kesesuaian ekowisata mangrove Jungut Batu. Berdasarkan tabel 2 ini, indeks kesesuaian ekowisata mangrove Jungut Batu termasuk dalam kategori S2 atau sesuai. Nilai indeks kesesuaian kawasan ekowisata mangrove menunjukkan tingkat kelayakan ekowisata dijadikan sebagai objek ekowisata. Hal ini memiliki nilai penting terhadap pengelolaan suatu ekowisata. Selanjutnya, hasil daya dukung ekowisata mangrove pada Jungut Batu. Berdasarkan tabel potensi ekologi dan prediksi waktu menurut Yulianda tahun 2007 diketahui bahwa potensi ekologi pengunjung per satuan unit area untuk wisata mangrove adalah 1 orang untuk trek sepanjang 50 meter. Waktu yang dihabiskan oleh setiap pengunjung untuk kegiatan wisata mangrove adalah 2 jam. Lama waktu yang disediakan kawasan untuk berwisata dalam 1 hari adalah 10 jam, sehingga hasil perhitungan menggunakan rumus daya dukung kawasan ekowisata mangrove Jungut Batu adalah 250 orang per hari. Rata-rata kunjungan wisatawan ke kawasan ekowisata yaitu 200 orang per hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kawasan ekowisata mangrove Jungut Batu masih mendukung kegiatan ekowisata. Selanjutnya, hasil daya dukung ekowisata mangrove di Bali. Berdasarkan dari UPT di Tahura Ngurah Rai, Denpasar luas pemanfaatan ekowisata mangrove di Bali adalah 1.373 meter persegi. Berdasarkan tabel potensi ekologi dan prediksi, waktu menurut Yulianda tahun 2007 diketahui bahwa potensi ekologi pengunjung per satuan unit area untuk wisata mangrove adalah 1 orang untuk trek sepanjang 50 meter. Waktu unit area untuk wisata mangrove adalah 1 orang untuk trek 50 meter. Waktu yang dihabiskan oleh setiap pengunjung untuk kegiatan wisata mangrove adalah 2 jam. Lama waktu yang disediakan kawasan untuk berwisata dalam 1 hari adalah 11 jam. Sehingga hasil perhitungan menggunakan rumus daya dukung kawasan ekowisata mangrove Bali adalah 151,03 per hari atau sama dengan 151 orang per hari. Rata-rata kunjungan wisatawan ke kawasan ekowisata yaitu 43 orang per hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kawasan ekowisata mangrove Bali masih mendukung kegiatan ekowisata. Yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah dari berbagai faktor internal dan eksternal sebagai yang didapatkan hasil berada pada kuadran 1 yang mendukung strategi agresif, penerapan strategi ofensif atau agresif dengan pilihan strategi SO yaitu Strength Opportunity, yaitu menyiapkan infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekowisata dan pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat dan kearifan lokal. Yang kedua, indeks kesesuaian wisata atau IKW untuk ekowisata mangrove di Provinsi Bali yaitu ekowisata mangrove Bali termasuk dalam kategori S1, sangat sesuai dengan nilai 87,96%. Sedangkan untuk ekowisata mangrove Jungut Batu termasuk dalam kategori S2 atau sesuai dengan nilai 75%. Yang ketiga, DDK atau daya dukung kawasan ekowisata mangrove di Provinsi Bali yaitu ekowisata mangrove Bali memiliki daya dukung kawasan 151 orang per hari, di mana untuk jumlah rata-rata pengunjung yaitu 43 orang per hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekowisata mangrove Bali masih menunjukkan kegiatan ekowisata. Sedangkan di ekowisata mangrove Jungut Batu memiliki daya dukung kawasan 250 orang per hari, di mana untuk jumlah rata-rata pengunjung yaitu 200 orang per hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekowisata mangrove Jungut Batu masih mendukung kegiatan ekowisata. Baik, ini adalah daftar pustaka dari jurnal yang saya gunakan.
Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.